Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Indrawati, Kepala Sekolah SD BPI. Motivasi praktik baik kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi dimulai ketika SD BPI lolos menjadi sekolah penggerak tahap 2 dan mendapatkan SK dari Kemendikbudristek pada tanggal 14 Januari 2022. Setelah saya selaku kepala sekolah lolos dalam sekolah penggerak, saya merasa perlu koordinasi, komunikasi, dan menggali informasi bersama teman-teman sekolah penggerak lain. Pada SK Kemendikbudristek tanggal 14 Januari terdapat 16 sekolah dasar di Kota Bandung yang lolos menjadi sekolah penggerak 2, 9 sekolah dasar negeri dan 7 sekolah dasar swasta termasuk SD BPI. Maka dengan berbekal niat itu saya mencoba menghubungi beberapa kepala sekolah dasar swasta untuk bergabung dalam sebuah grup media sosial. Akhirnya saya berhasil membuat sebuah grup di WhatsApp dengan 6 kepala sekolah dasar swasta. Kami saling berbagi informasi dan juga berkoordinasi sesuai dengan 4 tahapan transformasi yang menjadi fokus sekolah penggerak. Di antaranya yang pertama adalah fokus untuk hasil belajar siswa. Yang kedua, memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Ketiga, program pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dan keempat, refleksi pada guru dan peserta didik serta adanya perbaikan pembelajaran. Dari 4 transformasi itu, kami bersepakat bahwa kami perlu berkoordinasi dan berkomunikasi agar cita-cita kami untuk memfasilitasi pembelajaran yang berfokus kepada siswa bisa terwujud, sehingga kami bersama-sama sepakat untuk melaksanakan workshop. Ketika Dinas Kota Bandung menawarkan implementasi kurikulum Merdeka untuk kelas 1 dan 4 kepada sekolah-sekolah, kami sebagai kepala sekolah penggerak swasta 2 bersepakat akan melaksanakan implementasi kurikulum untuk kelas 1 sampai kelas 6. Kami perlu tim ahli untuk mengedukasi semua guru kami agar menjadi SDM yang unggul untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat kepada murid dan hasil belajar siswa di atas level yang diharapkan. Maka pelatihan implementasi kurikulum Merdeka atau IKM Sekolah Penggerak Swasta 2 segera kami laksanakan pada tanggal 20 dan 21 Juni 2022. Saya diberi amanah sebagai ketua pada kegiatan tersebut dan bertugas mengundang Kepala Dinas Kota Bandung, Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar, fasilitator sekolah penggerak sebagai tim ahli dan narasumber pada kegiatan itu. Sebanyak 6 kepala sekolah penggerak swasta 2 dan semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 hadir mengikuti pelatihan tersebut. Alhamdulillah, pelatihan berjalan lancar. Kadisdik Kota Bandung berkenan hadir membuka kegiatan tersebut. Bapak Kabid PPSD juga hadir memberi pembekalan dan penguatan kepada kami. Fasilitator sebagai tim ahli dan narasumber bisa menggali potensi dan membekali guru-guru kami, terutama ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Fungsi dan tugas kepala sekolah sebagai coach untuk guru, mengawal dan mendampingi guru-guru dalam menerapkan cara belajar yang berpusat pada murid, membuat saya harus mengadakan workshop di lingkungan sekolah sendiri. Pada workshop kali ini, saya sebagai kepala sekolah dan komite sekolah penggerak bertugas mendampingi guru-guru SD BPI untuk menyusun kurikulum, membuat program-program, menyiapkan RPP atau modul ajar, dan bahan ajar yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik.
saya kembali mengadakan workshop untuk guru-guru SDBPI di alam terbuka agar suasana lebih menyenangkan. Saya membuat modul 1 tentang pengelolaan kelas dan modul 2 tentang bahan ajar untuk pembelajaran berdiferensiasi dengan mengoptimalkan PMM pada workshop kali ini. Tugas-tugas sebagai tagihan kegiatan workshop tersebut harus guru-guru kerjakan. Dari tugas yang dikumpulkan oleh guru-guru, saya menjadi tahu bahwa guru-guru sudah mulai paham cara memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya dengan menggunakan PMM. Sebagai supervisor, saya harus bisa mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga pendidik. Harus bisa mengawasi proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Saya harus tahu apakah pelatihan dan workshop yang telah guru-guru saya ikuti dan laksanakan sudah diimplementasikan dengan benar. Pada bulan September, sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan, supervisi pembelajaran dilaksanakan kepada guru-guru SDBPI. Pada tanggal 26 September, saya melakukan praktik baik berbagi ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan mengoptimalkan platform Merdeka Mengajar. Setelah Kepala Sekolah SD Cipaera menyetujui, pada tanggal 26 September, saya melakukan praktik baik berbagi ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan mengoptimalkan platform Merdeka Mengajar. Praktik baik yang kedua saya lakukan di SD Bayangkari pada tanggal 28 September 2022. Saya berbagi ilmu tentang cara melakukan diagnostik awal pada kesiapan belajar siswa, membaca hasil diagnostik, memetakan siswa, dan memilih bahan ajar. Kegiatan monitoring dan evaluasi serta refleksi implementasi kurikulum Merdeka kami jadwalkan lagi dan dilakukan setiap hari Jumat setelah kegiatan belajar mengajar selesai. Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober kembali saya sosialisasikan pembelajaran berdiferensiasi kepada guru-guru agar guru-guru konsisten dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan capaian dan kebutuhan siswanya. Salah satu strategi yang saya lakukan agar guru-guru lebih paham dan mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi adalah dengan mengajak guru-guru mengikuti ajang apresiasi GPK Inspiratif yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Saya melakukan pendekatan persuasif kepada guru-guru untuk mengajak mengikuti apresiasi GTK ini. Pendekatan persuasif yang saya lakukan karena saya paham program guru-guru sangat padat. Ternyata dari pendekatan persuasif tersebut berhasil. Sebanyak 13 orang guru SDBPI bersedia untuk mengikuti ajang apresiasi GTK Inspirasi ini. Monitoring dan evaluasi harus terus saya lakukan kepada guru-guru tentang pembelajaran berdiferensiasi ini agar terlaksana dengan optimal. Saya pun melaksanakan monitoring dengan berkunjung ke kelas-kelas, berdiskusi dengan guru tentang administrasi yang baik atau tentang RPP modul ajar berdiferensiasi. Pada waktu senggang, jika saya melihat guru-guru sedang beristirahat, maka saya mengajak mereka bercakap-cakap tentang pengalaman pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan. Bagaimana tantangan, hambatan, dan manfaat yang telah dirasakan. Wawancara kepada peserta didik tentang pengalamannya belajar dengan guru yang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi saya lakukan untuk mengetahui dampak dan manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi. Saya juga menyempatkan bercakap-cakap dengan orang tua yang sedang mengantar atau menjemput putra-putrinya tentang pembelajaran yang dirasakan putra-putrinya saat ini. Dengan bergabung, dengan berkolaborasi dengan mereka, maka insya Allah pendidikan lebih maju akan terwujud. Bismillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.